Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Batara Aji Sakila Channel, alhamdulillah pada hari ini kembali kita berjumpa dalam bincang-bincang sejarah dan budaya. Pada kali ini kami tetap bersama Kakanda ya di Malarangeng. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sahabat, saat ini kami berada di Alauna Palete, di mana Kak di sini adalah di masa lalu merupakan situs daripada sebuah hukum yang pernah berlangsung di Kerajaan Bone ini, di mana hukum itu adalah hukum di Labu dengan sistem di Lasoro. Jadi di daerah inilah, di Tanjung Palete ini, tempat di mana dulu Langkiang didirikan, di mana Langkiang itu merupakan salah satu alat untuk melakukan eksekusi tersebut. Jadi disinilah, di daerah inilah hukum itu pernah berlangsung. Berbicara mengenai hukum di Labu ya. Nah, saya berpikir bahwa mungkin hukum ini berlaku sebelum Raja Bone pertama muncul pada abad ke-13 ya. Jadi mungkin hukum itu terjadi ketika kita masih percaya pada kepercayaan Bugis kuno, yaitu percaya pada Dewata Seuai. Bagaimana Tuan Sunari? Hukum di Labu ini sepertinya sudah ada jauh sebelum Wata Manurunge Rimatajang hadir. Nah, perlu diketahui bahwa Kerajaan Palete di masa lalu yang sekarang merupakan Kelurahan Palete ya, masuk dalam daerah Kecamatan Tenteratan Timur, Kabupaten Bone. Di masa lalu sejarah kerajaan ini merupakan sebuah kerajaan yang berdiri sendiri, yang terpisah dari Kerajaan Bone, di mana hukum di Lasoro atau di Labu itu berlangsung di sini. Nah, setelah kedatangan Kota Manurunge dan Bone bangkit sebagai sebuah kerajaan baru dan berkibar, salah satu yang masuk dalam politik kolonial adalah Palete, Kerajaan Palete ini, di mana Kerajaan Palete ini memiliki tadi hukum-hukum tersendiri. Nah, mungkin waktu itu Wata dalam kebijakan politiknya dalam pemerintahan Kerajaan Bone tidak serta-merta merubah semua hukum-hukum atau tradisi-tradisi kerajaan sebelum Kerajaan Bone terbentuk, termasuk di Kerajaan Palete ini. Hukum itu masih terus berlangsung hingga tidak kita dapati lagi setelah Islam masuk di daerah sini. Nah, ini juga merupakan tempat cikal bakal Islam. Nah, ditambah lagi begitu ada kontak atau pengaruh kolonial mencengkram daerah Nusantara termasuk Bone salah satunya, hukum seperti ini ditiadakan. Namun menjadi sebuah kenangan di tempat ini, pesan bagi generasi bahwa di daerah ini pernah ada sebuah hukum yang berlaku, yaitu hukum di Labu. Berbicara tadi dengan hukum di Labu itu ya. Jadi sebenarnya itu adalah hukum kerajaan sebelum hukum Kerajaan Palete sebelum bergabung dengan Kerajaan tradisional. Jadi tapi tetap masih dipakai pada saat bersatu dengan Kerajaan Bone. Hukum itu masih tetap dipakai. Sebenarnya hukum di Labu itu ditujuk bagaimana bentuknya dan ditujukan untuk hukum apa? Kesalahan yang mereka perbuat itu kesalahan yang bagaimana? Hukum di Labu ini sifatnya adalah hukum pidana ya. Berlaku bagi kasus melawong. Kalau dalam bahasa sini sekarang selingkuh. Oh. Jadi melawong itu ada beberapa kasus. Pertama melawong ada-ada. Terus yang kedua melawong pakita. Yang ketiga melawong luse atau pangkaukan. Nah, khusus bagi hukum di Labu ini berlaku untuk hukum yang tadi melawong pangkokeng atau melawang luse.
Jadi tidak semua kasus hukum melawang itu kena hukum dilabuh atau dilasor. Nah, khusus Malawa Pangkaukan inilah baru dikenakan atau dijatuhi hukum dilabuh. Yang mana itu hukum Malawa Pangkaukan tadi seperti dikatakan selingkuh. Bila mana seorang laki-laki memiliki istri, seorang wanita memiliki suami, melakukan hubungan badan atau selingkuh, hubungan itu tadi, akhirnya ketahuan dan terbukti dengan saksi, diberlakukanlah hukum ini. Atau maaf, antara anak kandung sama ibu kandung melakukan hal senonoh yang tidak seharusnya, itu juga berlaku hukum ini. Jadi di masa lalu ada beberapa kasus yang bukan hanya bagi itu tadi seorang laki-laki memiliki istri atau seorang istri memiliki suami melakukan hubungan badan, tapi itu juga tadi antara saudara laki-laki dengan saudara perempuan sekandung yang melakukan hubungan demikian badan, itu juga dijatuhi atau masuk dalam kasus ini. Jadi singkatnya adalah sebuah perlakuan yang tidak wajar di luar dari batas kewajaran hukum yang berlaku, dijatuhilah hukum melabuh ini, dilabuh ini atau melawang. Nah, tapi paling banyak kasus melawang yang terjadi yang pernah dijatuhi hukuman dilabuh itulah tadi seorang suami yang memiliki istri atau seorang istri memiliki suami yang melakukan hubungan badan, akhirnya dilakukanlah hukuman dilabuh. Mendengar kasus-kasus yang tadi dibicarakan, yang orang yang terkena hukum dilabuh ini, melawang ini ya. Jadi kalau misalnya ada seorang bujang atau kena darah pada saat itu yang sekedar pacaran, tapi ada saksi bahwa mereka melakukan hal juga yang sebelum pernikahan, apakah tidak dimasukkan dalam hukuman ini melawang? Ini berlaku bagi itu tadi mereka yang sudah memiliki pasangan, suami memiliki istri memiliki suami yang melakukan hubungan badan, barulah hukum melawang ini dijatuhkan ya. Jadi dalam syariat Islam ini ada persamaan ya, hukum rajam ya. Jadi kasus-kasus berat seperti ini itu tadi hukum melawang ini ada persamaan di hukum Islam, di mana hukum rajam itu berlaku bagi mereka yang sudah memiliki pasangan, memiliki suami, bagi wanita memiliki istri, bagi laki-laki yang melakukan hukuman badan, nah dijatuhi hukuman rajam ya. Oke. Berarti kalau orang yang pacaran mungkin dinikahkan ya? Dinikahkan, walaupun ada denda atau hukum yang berlangsung lain, tapi tidak dengan hukum dilabuh. Saya mau tahu Bang, bagaimana sih proses hukuman itu dilakukan sehingga harus dilabuhkan? Mungkin orang itu mungkin dilabuhkan berdua, kalau menurut gambaran saya ya dilabuhkan mungkin dilabuhkan di laut ini pada saat itu. Dilarung ya. Dilarung. Hukumnya prosesnya ya. Iya, prosesnya. Dari awal proses mereka. Nah, setelah terbukti, Iya. singkat cerita, setelah terbukti, kasus ini terbukti bahwa pelaku kedua belah pihak terbukti melakukan hal melawang, Iya. diperkuat oleh saksi dan hukum membenarkan kejadian tersebut, dan putusan melawang, ditentukanlah hari eksekusi, di mana dibuatlah rangkaian seperti tadi yang kita sudah awal tadi. Nah, dibuatlah rangkaian di daerah tadi, sebuah menara, menara atau rangkaian, di mana rangkaian tersebut digunakan nanti untuk melontar daripada orang tadi. Nah, selain menara tadi dibuatlah kerangkeng jabak dari rotan anyaman. Sebelum tadi dimasukkan di rotan ini, kedua pelaku tersebut
dimandikan, dikafani. Sebelum dikafani, sebelum dimandikan, dipanggillah keluarga-keluarga semua, keluarga inti. Jadi suasananya sangat mencekam dan haru, karena tadinya mungkin awal kasus tersebut terungkap yang ada dendam benci. Nah, setelah kasus akan dieksekusi, dipanggillah tadi semua kerabat, keluarga yang berkenan hadir untuk melihat terakhir kali daripada pelaku tersebut. Jadi diberi kesempatan untuk saling memaafkan, melepaskan semua perasaan sedih. Jadi situ sangat emosional ya. Karena antara misalkan tadi yang punya istri, yang perempuan ada suami rela datang memaafkan melihat istrinya, situlah pertemuan terakhir. Mereka punya anak, anaknya datang melihat orang tua mereka yang akan dieksekusi. Jadi dilepas, jika diberi waktu untuk saling melepas segala-gala rasa yang ada waktu itu. Setelah perasaan itu semuanya sudah siap, akhirnya sang pelaku tadi ini, kedua belah pihak dibawa ke tempat dimandikan. Selepas dimandi, direbahkan di atas kain putih, di kafani. Setelah dikafani, dia dirajut dibuatkan kerangkeng dari rotan jabak. Nah, setelah jadi kerangkeng ini, korban sudah ada di dalam kerangkeng tersebut. Diambillah batu yang berat yang sebisa mungkin menenggelamkan kedua tadi korban ini. Akhirnya kedua korban ini digotong ke langkeang tinggi tadi, digotong, akhirnya diore, diayun. Jadi massa yang hadir, petugas daripada pelaksana hukum yang hadir, nilai yang bertugas mengore atau mengayun kerangkeng yang berisi tadi dua pelaku maaf, bukan korban. Akhirnya diore, didorong, diayun setinggi mungkin, akhirnya dilepas ke laut ini. Jadi korban ini diayun begitu tinggi, akhirnya dilempar ke laut. Jadi hanyut dengan batu yang ada menggelantung. Nah, seperti itu hukum itu. Kalau memang hukuman itu dilakukan pada saat itu ya, apalagi mungkin disaksikan oleh orang banyak juga, masyarakat mungkin dihadirkan pada saat itu ya. Dari sisi kemanusiaan mungkin kita menganggap itu suatu yang agak-agak berlebihan ya, ekstrim yang berlebihan. Tapi mungkin di sisi lain masyarakat pada saat itu supaya sebagai bentuk pengajaran, ada efek jerah mungkin yang diinginkan pada saat itu. Tapi setelah dengan disaksikan oleh masyarakat pada saat itu, pada saat eksekusi hukuman dilakukan, diterbangkan mulai dari daratan sampai ke laut, mungkin ke tengah sana ya mungkin. Dan mungkin dalam pikiran kita hal itu untuk selamatnya orang itu mungkin sangat kecil, kecil. Sangat kecil sekali untuk bisa menyelamatkan diri. Tapi kita tidak tahu, mungkin ada satu kasus pada saat itu ya, wallahu alamnya, kita juga tidak tahu, tidak ada bukti yang pernah menceritakan hal tersebut. Tapi kalau misalnya dalam proses eksekusi hukuman mereka, eksekusi itu dan di tengah laut, dan mungkin dia bisa terus selamatkan dengan cara apapun juga pada saat itu. Nah, apakah mereka setelah dan selamat itu, dan mereka mungkin ya muncul, berusaha selamat dan muncul lagi ke kampung, apakah mereka hukuman itu akan diulang lagi, berlaku lagi bagi mereka eksekusi kedua? Nah, itu yang saya pertanyakan. Nah, bila mana kita dikatakan sangat nihil atau tidak mungkin, tidak ada kemungkinan bagi mereka tadi yang telah menjalani eksekusi di Labu untuk hidup kembali selamat, karena prosesnya begitu detail dan memang tujuannya untuk itu, memberi efek jerah. Jadi
eh, hukum itu kalau kita lihat sekilas memang sangat ekstrim dan sangat emosional. Tapi perlu dikatakan bahwa manusia, Allah atau hukum-hukum lain itu dibuat untuk membuat bagaimana manusia itu tertib, bagaimana manusia di alam ini damai, sejahtera menjalani hidupnya. Kembali ke tadi kasus, bagaimana bila tadi yang menjalani hukuman itu hidup atau terlepas dari hukuman itu, berhasil keluar dari kerangkeng, apakah dia dijatuhi hukuman eksekusi kedua berikutnya? Otomatis tidak lagi, karena hukum itu sudah berlaku bagi dirinya pada kasus yang berlaku. Jadi bila mana engkai mau pemangkatan sungguhna, dia bisa lolos dari maut istilahnya, otomatis dia terlahir sebagai manusia baru kembali. Hukum sudah tidak berlaku lagi buat dirinya, kecuali melakukan hukum yang sama kembali di daerah hukum yang berlangsung di daerah ini, misalnya di Palete ini. Mungkin sudah jerah juga melakukan itu ya. Nah, itu akan berlaku lagi. Nah, sebenarnya itu sebuah hukum yang luar biasa kalau menurut saya, sangat-sangat agung ya. Elegan sekali, tapi itu tadi tujuannya itu untuk bagaimana manusia itu tadi aman, tentram dalam hidupnya, karena ada kasus ini otomatis itu tadi mensugesti orang untuk luar biasa menghindari, karena efeknya luar biasa secara psikologi, ngeri. Apalagi dihadiri oleh ratusan orang untuk melihat jalannya eksekusi tersebut. Orang semua melihat, mata semua tertuju pada mungkin satu pelaku, kasus berlangsung, tapi mengamankan ratusan bahkan ribuan rumah tangga yang ada, karena masing-masing otomatis menjauhi hal-hal yang memungkinkan dia terlibat dalam kasus itu. Seperti itu. Jadi di daratan itu dibuatkan kerangkeng, terus diaing ke tengah laut. Luar biasa. Kayaknya itu tadi sangat emosional. Karena baru awal ya, kalau menurut khayalan kita, mungkin di awal-awal pembuatan Langkiang ini sudah menguras emosi, sudah psikologi kita sudah ciut. Buat apa? Buat bikin kerangkeng seperti ini. Orang sudah debar-debar bahwa akan terjadi eksekusi seperti ini lagi di daerah ini. Hukum di Labu ini berlaku pada saat sebelum Manurungeri Matajang, dan setelah terbentuknya Kerajaan Bone, hukum itu masih dilaksanakan. Nah, kapan kira-kira berakhir hukuman itu, hukuman Malaun ini, hukuman di Labu ini tidak berlaku lagi di masyarakat Roma? Secara resmi pengumuman kita tidak dapati naskah-naskah dalam sejarah yang mengumumkan secara resmi bahwa hukum di Labu ini tidak berlaku lagi di Kerajaan Bone. Namun perjalanan sejarah kita lihat sejak sejak peristiwa Islam masuk di negeri Kerajaan Bone, hukuman ini sepertinya tidak terdengar lagi. Apakah mungkin secara de facto beralihnya keyakinan masyarakat Kerajaan Bone dari pra-Islam masuk ke Islam, walaupun konsep keyakinan tetap satu, itu menyembah Allah yang satu, menyebut Tuhan yang Esa, hukum-hukum mungkin mengikuti hukum Islam yang berlaku. Karena sejak 1611 kita tidak mendapati lagi rekam sejarah yang menyebut tentang kasus di Labu tadi. Atau juga mungkin karena saking sadisnya efek daripada hukum di Labu ini, hanya mensugesti manusia Bone dan sekitarnya beberapa generasi hingga kasus ini tidak terulang.
Karena jujur, sejak kami mendengar tentang kasus ini dari beberapa narasumber terdahulu kita, ketua-ketua adat kita, tokoh-tokoh adat kita yang menceritakan kasus ini, jujur ngeri. Padahal informasi kita terima ini sudah berapa ratus tahun yang tersambung. Iya. Tapi efek ngerinya masih terasa, apalagi di masa-masa itu. ya. Jadi mungkin kasus itu tidak sering terjadi, tapi pernah terjadi. Nah, sebuah kasus itulah yang membuat itu tadi efek yang luar biasa bagi Bone dan masyarakatnya secara turun temurun. Karena saat ini saja kita mengulas tentang itu, ciut perasaan ngeri itu muncul, apalagi di masa itu di mana kasus hukum itu berlaku. Iya. Jadi mulai channel kita ini, semoga pemerintah, alhamdulillah dinas yang semua yang terkait menjadikan daerah ini, Kelurahan Palete ya sekarang, Kecamatan Tanjung Teratang, semoga nanti ada momen, ada sebuah monumen yang menjadi momentum bagi generasi sekarang untuk menjadi pelajaran bahwa di daerah ini, di Palete ini pernah ada sebuah proses hukum yang berlangsung dan terjadi. Ada misalnya langkeang yang dibangun, ada diaroma yang menjelaskan gambaran-gambaran tentang bagaimana proses di Labu itu berlangsung. Dan saya yakin jika itu terjadi, Kelurahan Palete ini, Kecamatan Tanjung Teratang ke Kabupaten Bone, akan muncul sebuah ikon baru, akan muncul sebuah sugesti baru bagi masyarakat di sekitar dan umum di luar. Iya, apalagi kita ketahui bersama bahwa Palete ini adalah merupakan salah satu objek wisata Iya, betul. di Kabupaten Bone. Jadi mungkin banyak yang berkunjung ke sini dan mungkin akan lebih banyak lagi berkunjung ke Iya, sini. kalau momen itu dimunculkan. Kalau ikon itu kita munculkan juga ya. Dan itu bisa memberi pelajaran bagi yang ada di sini, jadi menjadi sebuah betul wisata religi. Ya, wisata religi. Bahwa sebuah wisata itu bukan bagaimana kita fresh enjoy, tapi batin ini, rohani kita juga mesti kita freshkan ya. Dan adanya ini tadi momentum ini tadi, misalnya langkeang, monumen langkeang ini bisa jadi tadi mensugesti orang yang hadir bahwa ternyata kesetiaan itu lebih utama, dan kesehatan itu bisa menjadikan rumah tangga dan turunan kita itu lebih bahagia, dan selingkuh itu membawa petaka bagi yang melakukan dan bagi generasinya. Karena itu mungkin akan menjadi sebuah pembicaraan dengan istilah tempeding ritana wijawijana, tempeding ritana batuna, tempadi digepa wijawijana. Itu berlaku hukum sosial, bahwa orang yang sudah terkena hukum aib seperti tadi itu dikenakan hukum sosial bahwa tempeding ritana batuna, tidak bisa diambil bibitnya, tak bisa ditanam bibitnya. Tempedi di tepa wijana, kita tidak bisa menikahi keturunannya. Jadi ada blacklist dalam masyarakat waktu itu. Hingga sekarang terkadang kita masih mewarisi sentilan-sentilan itu, bahwa ini ya tempat di tanah wijana, di tanah betul tempat di Pak Bija Wijana gitu. Nah, jadi itu seperti itu. Jadi Iga Wijana, Iga Wija. Orang tetap menelusuri gennya siapa dia, gitu kan. Pun tidak seperti Iya, dulu ya. iya. Tapi setidak-tidaknya masyarakat sekarang masih kayak omnya atau tantenya mungkin, atau orang yang dituakan dalam keluarganya, ketika keluarganya ada anak atau cucunya yang mau menikah, masih sentilan-sentilan itu masih dipakai, menelusuri ya, menelisik siapa nih. siapa Iga Wija tuh, Iga Wija lo Iraki, artinya siapa keturunan yang kamu bawa dalam keluarga ini. Ini tadi efek dari hukum itu. Jadi kita tadi kembali bahwa hukum itu diciptakan untuk memberi kedamaian, kesejahteraan bagi masyarakat secara umum. Mungkin kita ambil kesimpulan sedikit Puan, terus kita tutup juga karena kayaknya sudah mulai petang nih. Alhamdulillah, jadi kesimpulan dari pertemuan kita mengulas tentang hukum Melawang adalah itu tadi, bahwa negara
atau Tuhan menciptakan hukum atau menurunkan hukum, menerapkan hukum itu tidak lain untuk memberi kesejahteraan bagi manusia itu sendiri, bagi lingkungan itu sendiri, dan bagi keturunan-keturunannya. Adapun terkadang hukum itu dianggap ekstrim, sadis, itu sebenarnya untuk memberi efek jerah. Jadi sahabat, disinilah di masa lalu pernah berlangsung hukum di Labuh. Olehnya itu semoga dengan adanya konten ini bisa memberi pelajaran bagi kita bahwa kesejahteraan itu adalah kebahagiaan yang abadi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon terus bantu kami. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Itu jelas dari kedangkalan ilmu kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.